Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nafisa dari jurusan Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Padang dengan NIM 193291778. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Nini Mahyudin SPD MPD. Judul atau pembahasan yang akan saya bahas di video ini adalah tentang penerapan strategi berpikir kritis atau critical thinking dan strategi kooperatif pada pembelajaran PAI SD tingkat tinggi. Sebelum masuk ke pembahasan yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita memahami dulu konsep atau pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Pengertian lain dari strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada banyak macam atau jenis dari strategi pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua jenis, yaitu strategi peningkatan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang yang critical thinking. Critical thinking ini diartikan sebagai sejenis keterampilan berpikir tingkat tinggi di mana individu menunjukkan kemampuan mereka untuk secara ilmiah dan penuh pertimbangan mengevaluasi suatu fenomena atau permasalahan dari pandangan yang berbeda dalam konteks yang berbeda untuk membuat keputusan akhir yang efektif. Kemudian penerapan strategi berpikir kritis atau critical thinking ini dalam pembelajaran PAI SD tingkat tinggi. Sebagai contoh, saya mengambil di kelas 4 SD, yaitu pada semester 1 materinya tentang perilaku terpuji dan perilaku tercela. Jadi cara pembelajarannya adalah dengan menceritakan tentang perilaku atau kisah umat muslim terdahulu yang mengamalkan perilaku terpuji dan ganjaran yang didapatnya, seperti kisah Masitoh yang tetap teguh dalam keimanannya walaupun disiksa, dia tetap memilih teguh dalam keislaman, dan kemudian diberi ganjaran atau diberi ganjaran berupa kemuliaan. Dia dimuliakan oleh Allah dengan surga dan makamnya yang berbau wangi sewangi kasturi, seperti kasturi. Dan kisah lainnya seperti kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada orang tuanya sehingga dia terkenal di kalangan langit, yaitu di kalangan malaikat. Selanjutnya, guru menceritakan tentang kisah perilaku tercela berserta ganjarannya, seperti Fir'aun yang tenggelam di lautan karena kesombongannya. Terus kemudian kisah Abu Jahal yang dilaknat oleh Allah karena terus menentang ajaran Islam. Kemudian kisah Qarun yang diazab dan kemudian ditimbun beserta harta bendanya karena keserakahan dan kesombongannya. Setelah menceritakan cerita-cerita tersebut, yaitu cerita perilaku terpuji dan perilaku tercela beserta ganjarannya pada masa terdahulu, disitulah kita memancing atau merangsang critical thinking atau daya berpikir kritis peserta didik dengan cara menyuruh peserta didik memikirkan, merenungkan tentang kisah tersebut dan kemudian membuat kesimpulan bagaimana seharusnya kita bersikap agar cinta dan ridha Allah senantiasa mengalir kepada kita. Begitulah contoh critical thinking pada pembelajaran PAI kelas tinggi. Strategi pembelajaran selanjutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Itu merupakan pengertian dari strategi pembelajaran kooperatif. Kemudian untuk penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam pelajaran PAI, sebagai contoh, saya kembali mengambil materi dari kelas 4, yaitu materi tentang sholat berjamaah. Cara kerja atau cara pembelajaran strategi pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membentuk kelompok
kecil, yaitu yang beranggota 4-6 siswa. Kemudian guru memerintahkan siswa tersebut untuk berdiskusi dan memahami pelajaran dan saling bertanya antara teman maupun ke guru jika ada materi yang tidak dipahami. Kemudian jika seluruh siswa dipastikan sudah paham, guru memerintahkan masing-masing kelompok untuk mempraktekkan sholat berjamaah ini di depan kelas sesuai dengan kelompoknya. Jadi dalam kelompok tersebut nanti ada yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi jamaahnya. Dan setelah itu baru mengevaluasi bagaimana dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran kooperatif dan juga strategi pembelajaran critical thinking. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.